Hujan itu rahmat Allah, karunia Allah. Kita bisa bayangkan kalau seandainya jumlah butiran hujan itu adalah jumlah derajat nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Sambil kita berharap, ya Allah, semoga sebanyak itu pula dosa, kesalahan, kekhilafan, kemalasan, yang jelek-jelek, aib, semua itu ya dari saya Engkau gugurkan juga. Jadi insya Allah ya, kita kalau melihat hujan tuh harapannya dua. Satu, kita bersyukur itu adalah nikmat Allah. Kita berharap turun karunia Allah sebanyak butiran-butiran hujan itu. Yang kedua, kita minta sebanyak butiran hujannya itu juga gugur dosa-dosa kita, kesalahan kita. Allahumma amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini kita masuk di kajian seri 280 kajian Islam Muslim Madani. Kita masuk di bab Al-Hikam. Setelah sebelumnya kemarin kita jeda dengan edisi spesial Hari Santri. Baik, kita ingin bacakan Fatihah dulu untuk muallifil kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari atas jasa beliau lewat karya beliau yang kita ambil manfaatnya, yang bukan hanya di majelis ilmu ini tapi di banyak tempat, banyak masjid, banyak pondok mengambil manfaat dari kitab Al-Hikam. Li muallifi hadal kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah hadirin rahimakumullah, kita itu kalau ingin terus dikenang kebaikan, ingin terus didoakan, ingin terus panjang umurnya meskipun sudah ditimbun di dalam tanah, adalah menebar kebaikan. Caranya adalah menebar kebaikan, meninggalkan jariyah selama kita hidup. Orang-orang soleh, ulama-ulama itu nulis karya, nulis buku, sehingga lewat buku itu mereka dikenang. Mereka menyisakan umur mereka padahal mereka sudah tidak ada. Maka dikatakan peninggalan-peninggalan kebaikan-kebaikan itu adalah nama lain daripada al-umrutsani, umur kedua seseorang. Umur pertama itu selesai, dia meninggal tanggal sekian, itu dia selesai. Tapi sebenarnya ada umur keduanya. Umur keduanya kapan? Setelah dia meninggal itu terhitung lagi umurnya, seakan-akan dia masih ada, seakan-akan dia masih berjalan di atas bumi, seakan-akan dia masih bisa menebar manfaat lewat peninggalan-peninggalan. Kalau ulama lewat karya-karyanya, kalau pimpinan-pimpinan pondok pesantren lewat pondok-pondoknya, kalau orang tua soleh dia tidak punya pondok, dia tidak punya buku, lewat apa? Lewat anak soleh yang akan menjadi jariyahnya. Jadi kita bisa memilih, kita bisa memilih model apa daripada umur kedua kita. Kalau nggak bisa nulis buku, didik anak. Nggak bisa didik anak, sedekah. Karena itu saja apa namanya yang akan menjadi jariyah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya mengatakan, la yushakkikannaka fil wa'di adamu il mau'ud. Jangan sampai kita itu merasa ragu, merasa marah, merasa kecewa kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita dilarang untuk marah kepada Allah, ragu kepada Allah, mempertanyakan, ya Allah kok gini sih, gitu ya. Dilarang itu semua terkait janji Allah. Terkait apa? Janji Allah dalam banyak firman-Nya sudah berjanji, orang yang berdoa pasti akan aku jawab,
orang yang minta ini akan aku beri, orang yang begini begitu pasti dapat imbalan. Itu janji Allah. Manakala itu belum terwujud, jangan ragu sama Allah, jangan marah sama Allah, jangan protes sama Allah. Itu maksudnya. Misalnya kita berdoa nih, kita kan pasti banyak doa, kita banyak permintaan kita banyak, doa kita banyak. Dari 100 itu yang dikabulkan baru 50-nya belum. Jangan karena 50 itu kita ragu sama Allah, marah sama Allah, protes sama Allah. Karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita ragu. Kenapa? Nah, ini masalahnya. La'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Hal yang demikian itu kita dilarang untuk marah itu agar kenapa? Supaya tidak hati kita itu kotor, hati kita itu dipenuhi dengan suuzon sama Allah, hati kita itu bercahaya, maksudnya itu. Karena orang kalau sudah ragu sama Allah, protes sama Allah, nggak percaya sama Allah, lantaran doanya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, yang mana sebenarnya itu adalah lebih baik dari bagi dirinya dari Allah, itu kita menjadi orang-orang yang putus asa. Maka kita lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur siapa? Menegur sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi ada sebuah peristiwa namanya Sulhul Hudaybiyah. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah itu di kepala kita tuh harus hafal, nggak mesti tanggalnya, tahunnya lah. Rasulullah lahir kapan, Rasulullah hijrah kapan, peristiwa perang ini kapan, perang Badar kapan, perang Khandaq kapan, perang Uhud kapan. Sulhul Hudaybiyah itu, ini kelas itu masih ingat nggak? Peristiwa-peristiwa besar pasca hijrah itu ada Sulhul Hudaybiyah. Itu tahun ke-6 Hijriah. Yang dibacakan sama Fatih tadi itu, Fatih bagus juga suaranya ternyata. Tadi pas siang biasa aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas sekarang a'udzubillahi minasyaitonir. Sayangnya Ustaz pakai suara bawah nih tuh. Kalau didengar sama mamamu datang mungkin mamamu. Jadi yang dibaca sama Fatih itu surat apa? Al-Baqarah 2:14. Jadi sahabat-sahabat itu bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan doa saya mau dijawab? Kapan impian saya terwujud? Nah gitulah. Jadi ada peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah itu membawa sekitar 1.400 kaum muslimin dari Madinah ke Mekah. Jaraknya 450 km. Sini Mataram itu 40. Kalau menuju 450 berapa kali bolak-balik? Ya matematika. Yalah. Berapa? 9 kali ya. Sana tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 9, 10, 11, 11 kali bolak-balik. Zaman itu nggak ada mobil. Perjalanan 2 minggu. Itu sudah masuk hampir 2 minggu, hari ke-12 gitu. Jalan kaki. Bawa 1.400 jamaah yang mau haji dan umroh bulan Zulqa'dah. Jadi haji kan bulan Zulhijjah ya. Zulqa'dahnya jalan nih, mau umroh dulu habis itu haji. Bawa hewan kurban Rasulullah dengan 1.400 sahabat. Sampai di sebuah kampung namanya Hudaybiyah. Itu dicegat sama kaum kafirin musyrikin yang di Mekah. Karena pelaksanaan ibadah umroh haji itu semuanya full itu di Mekah. Madinah tuh kita ziarah makam Nabi. Ya, jadi semoga semuanya kita pernah ke sana ya. Allahumma amin. Sampai di kampung itu dicegat, tidak boleh melaksanakan umroh. Proteslah umat Islam. Kami jauh-jauh sudah ini. Ternyata Rasulullah sebelumnya pernah mimpi, mimpinya Nabi itu pasti benar. Mimpinya Nabi itu akan diberikan kemenangan, kalian akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu dalam mimpinya.
Rasulullah menyangka itu adalah janji Allah, makanya dia pergi tahun ke-6 itu untuk ibadah umrah dan haji. Lalu terjadi peristiwa Hudaybiyah itu di tempat kampung bernama Hudaybiyah. Sulhu itu artinya perjanjian, bisa kesepakatan, bisa perdamaian, bisa itulah kurang lebih ya, kesepakatan antara dua belah pihak. Akhirnya tidak boleh dilarang umat Islam itu disuruh pulang balik ke Mekah. Gimana? Disuruh balik ke Madinah. Gimana rasanya? Jalan hampir 2 minggu, bayangannya tuh akan bisa umroh, ya ternyata disuruh datang, disuruh pulang dan membuat kesepakatan. Kesepakatan itu nampaknya menurut kacamata manusia merugikan umat Islam. Banyak poin-poinnya tuh. Di antara poinnya tuh merugikan umat Islam. Sayyidina Umar termasuk di rombongan itu, sudah bawa pedang aja. Sayyidina Umar sudah pengen gorok aja nggak rasanya. Tapi apa? Ada Rasulullah, sungkan sama Rasul. Akhirnya singkat cerita, baliklah umat Islam ini balik lagi ke rumah mereka yang ada di Madinah. Nggak jadi umrah. Ya. Sayyidina Umar itu curhat ke Sayyidina Abu Bakar karena malu sama Rasulullah, curhat. Hei Abu Bakar, kamu nggak marah ya? Kamu nggak kecewa ya? Kok diam aja sih? Sayyidina Abu Bakar jawabannya cuma satu. Gimana lagi bahasa kita? Itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah. Ya udah, nurut aja. Itu singkatnya begitu. Karena nggak puas dengan jawaban Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar memberanikan diri menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, sampai nanya kayak nggak yakin gitu. Anda ini Nabi bukan sih? Gitu. Ini pertanyaannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, luar biasa berani sekali. Saking nggak tahannya gitu. Anda ini Nabi nggak sih? Katanya Allah akan memberikan kita kesempatan masuk ke Mekah menunaikan ibadah. Terus Anda ini katanya Nabi, kekasih Allah, pesuruh Allah, utusan Allah. Kenapa pas perjanjian tuh nggak memihak kepada kami? Poin-poinnya itu kok banyak merugikan umat Islam. Rasulullah SAW menjawab satu ungkapan itu. Ana Abdullah wala yudayyi'anillah. Allah la yudayyi'ani. Allah, saya ini hambanya Allah, saya ini Rasulullah. Allah nggak mungkin ngecewain saya. Allah nggak mungkin meninggalkan saya. Allah tidak mungkin mengabaikan saya. Ini jawabannya Nabi. Jadi kita itu coba lihat ya, seberat apapun masing-masing kita ini kan punya ujian, punya masalah. Masalah itu banyak bentuknya. Dapat sesuatu yang masalah, kehilangan sesuatu bisa juga masalah. Pokoknya banyak masalah. Coba sampai itu sambil ngelus dada, ya Allah, saya ini hambanya Allah, tidak mungkin Allah meninggalkan saya. Saya ini hambanya Allah, tidak mungkin Allah mengecewakan saya. Saya ini umat Islam, saya ini seorang yang beriman, saya ini orang yang sholat, tidak mungkin Allah meninggalkan saya. Kapan kita pede mengatakan itu? Kalau kita benar-benar menjadi hambanya Allah. Ini kalau cuma KTP-nya saja yang Islam, sholat yang tidak mau, ibadah yang males, terus mau bilang saya kan hambanya Allah, ya, itu tidak pantas, tidak cocok. Tapi kalau kita beribadah, kita doa, kita taat, bolehlah kita bilang saya ini hambanya Allah, tidak mungkin Allah mengecewakan saya, tidak mungkin Allah meninggalkan saya. Itu jawabannya Rasulullah luar biasa. Saya ini utusan Allah, saya ini hamba Allah, nggak mungkin Allah mengabaikan saya, tidak bantu saya. Langsung Sayyidina Umar dengar itu langsung cep, oh iya ya. Seakan-akan disadarkan dengan satu ungkapan singkat. Makanya ini Rasulullah itu mujizatnya, salah satu mujizatnya Rasulullah itu adalah ucapan yang singkat tapi berisi, ucapan yang singkat tapi padat maknanya. Maka Rasulullah disebut sebagai Jawami'ul Kalim. Al-Kalim itu artinya ucapan, ungkapan. Jawami itu jamak daripada jami'. Jami' itu kumpulan, jawami itu kumpulan-kumpulan. Maka Jawami'ul Kalim artinya
kumpulan-kumpulan kata yang panjang tapi diungkapkan dalam ungkapan yang singkat. Ungkapannya singkat, artinya tuh dalam, luas, maknanya itu hebat. Itu maksudnya. Jadi ucapannya Rasulullah saja itu sudah mengandung mukjizat. Jadi insyaallah mata nasrullah, saat Sayyidina Umar dan para sahabat bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Terus yang kecewanya gak jadi umroh. Ya. Maka ala inna nasrullah qarib. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu pasti akan datang. Kapan? Cepat. Cepatnya Allah ini kan nggak seperti hitungan cepatnya kita. Kita tidak tahu cepatnya Allah itu terbaik bagi kita kapan. Yang belum nikah mungkin akan bilang, ya semua akan indah pada waktunya. Waktunya kapan? Ya mungkin Allah, ya bagi kita mungkin kita nggak tahu. Allah pasti tahu yang terbaik. Ya. Jadi apapun itu pasti ada waktunya. Kalau emang waktunya sudah ketemu, sudah. Ya. Kita kan nggak pernah minta dan tidak mungkin bisa minta matahari terbit jam 3 pagi gitu ya, nggak bisa. Atau kita pengen matahari tenggelam jam 4 aja dah, biar cepet nih, biar cepet malam. Nggak bisa. Semua itu ada aturannya, ada takarannya, ada waktunya. Maka yakinlah pertolongan Allah itu akan datang kapan? Dekat. Itu Al-Baqarah 214. Sungguhnya pertolongan itu dekat. Nah, dalam kajian tafsir kita dapati juga bahwasanya lantas di mana mimpi Rasulullah SAW? Di surat apa? Ternyata di surat Al-Fatah ayat 27. Al-Fatah 27 itu menegaskan bahwasanya pada saatnya nanti itu 2 tahun setelah itu, jadi Sulhul Hudaybiyah tanggal 6, tanggal 8-nya 2 tahun setelah itu ada namanya peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah peristiwa berbondong-bondongnya umat Islam itu datang ke Mekah, muhallikina ru'usahum, apa itu, membotak, menggundul rambut mereka, wa muqassirin, dan memendekkan. Nah, itu artinya tahallul maksudnya. Itu janji Allah itu. Ternyata itu maksudnya. Allah itu sebaik-baiknya zat yang maha tahu kapan waktu terbaik untuk dikabulkannya hajat seorang hamba, kapan waktu terbaik seorang hamba itu bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Jadi insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah benar-benar membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpi Rasulnya. Jadi Rasul itu mimpi melihat umat Islam tuh botakin kepalanya, ya, rambutnya dipotong, dipendekin, artinya mereka sedang tahallul. Mimpinya Rasulullah itu, dan Rasulullah menyangka awalnya saat tahun 6 itu ternyata tahun 8. Nah, jadi Allah benar-benar membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpi dengan sebenar-benarnya, yaitu bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Nah, artinya insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala atau memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Jadi saat itu Fathu Mekah itu Mekah didatangi oleh, ya, yang mengatakan 10.000 umat Islam datang untuk melakukan haji saat itu. Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui, ya ini insyaallah ya. Fa'alima ma lam ta'lamu, dan Allah itu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Fathu Mekah itu tahun 8, 2 tahun setelah Sulhul Hudaybiyah. Itulah janji Allah. Maka dalam surat An-Nasr dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kemenangan dari Allah itu datang dan penaklukan juga datang, ya. Qara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Ini makin terbukti, ya. Nah, antum kalau melihat artis masuk Islam tidak usah heboh, biasa aja. Artis tidur, kita tidur.
Artis mandi, kita mandi. Terus makan, kita makan. Jadi ini masuk Islam, masuk infotainment. Oh, dibahas 3 hari. Insya Allah ya, kok bisa ya dia masuk Islam? Kok bisa? Kalau kita bilang kok bisa itu kalau bilang ada orang pergi ke matahari, mandi di matahari, balik lagi ke bumi, baru bilang kok bisa ya dia mandi di matahari, itu baru kok bisa. Kalau orang masuk Islam bukan kok bisa. Allah tuh kalau sudah sidahnya nyentuh siapapun selesai. Jadi kita akan lihat dapati orang itu masuk Islam berbondong-bondong dari segala macam kalangan, politisi, artis, olahragawan, seniman. Bahkan orang-orang yang masuk Islam itu semakin dia mengkaji Islam, semakin dia jatuh cinta dan luluh hatinya. Jadi kita kalau baca Al-Baqarah 214 sama Al-Fatih 27 itu coba sambil merenung sejenak, oh ini kemarin yang dimaksudkan tentang Sulhul Hudaybiyah, oh ini tentang Fathu Makkah. Jadi kita ini nggak boleh mendakwa Allah, suuzon kepada Allah, marah ketika doa kita belum terkabul. Akhirnya putus asa, akhirnya suuzon, akhirnya marah. Nah, Allah itu ngabulkan sesuai dengan waktu yang terbaik yang menurutnya, bukan kita. Kayaknya setelahnya itu kan surat Al-Baqarah itu bilang asa antakrohu syai'an wa wa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu yang padahal itu baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi bisa jadi juga kebalikannya. Kita cinta, senang pada sesuatu padahal itu sesuatu yang membahayakan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Sulhul Hudaybiyah kaitannya dengan ridho dengan ketetapan Allah dan juga jangan ragu dengan janji Allah itu adalah satu, segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik. Segala sesuatu, segala ketetapan, berat iya, sulit iya, susah iya, ya. Tapi masya Allah ya, kita itu kalau ngelihat segala sesuatu itu miliknya Allah, semoga lebih ringan untuk merasa kita ini hanya dititipi. Saya semalam di Pondok Al-Istiqomah Kapu ngomong ke calon-calon pengurus kelas 5. Saya bilang, kalian tuh kalau jadi pengurus terus kalian angkat tangan ngitung cepat 1, 2, 3, akhirnya anggota itu lari, takut sama kalian, tunduk sama kalian, nurut sama kalian. Jangan ngerasa semakin wah, semakin hebat. Bukan. Kita itu sedang dititipi wibawa sama pondok. Kita sedang dititipi amanah sama pondok. Pimpinan pondok sedang nitipkan kepercayaan kita jadi pengurus. Karena kita pengurus, kita ditaati, bukan karena kitanya yang hebat. Sama dalam hidup ini. Kita pun dititipi, barang dititipi, ilmu dititipi, anak dititipi, suami dititipi, keluarga dititipi, rumah dititipi. Rumah yang kita tempati 100 tahun ke depan bisa jadi bukan kita yang nempati. Tanah yang kita garap, orang lain yang bangun di situ. Jadi insya Allah titipan-titipan ini kita nikmati selagi ada, selagi masih bisa kita nikmati, sambil tidak lupa untuk bersyukur. Itu poinnya. Jadi sebagaimana dalam Sulhul Hudaybiyah itu sahabat-sahabat ragu, nggak percaya, bahkan menyaksikan Rasulullah Nabi bukan sih, Muhammad Nabi bukan sih, kok kayak nggak ngotot gitu ketika berdebat, kok nggak ngotot ketika buat kesepakatan, merugikan umat Islam, diam saja. Ternyata ada rahasia di balik itu. Rasulullah itu pendengarannya beda dengan sahabat. Bisa jadi Rasulullah ketika membuat kesepakatan itu dibilang sama Allah, udah terima aja, begitulah kurang lebih, sehingga diiyakan, tanda tangan. Coba Sayyidina Ali ini buat jadi sekretarisnya, nulis persepakatan Bismillahirrahmanirrahim, poin-poin yang ditandatangani. 1, Suhail bin Amru itu orang kafirnya orang setelah Abu Jahal lah. Dia bilang apa? Hapus tuh Bismillah itu. Apa itu? Gimana nih? Wahai Ali, hapus. Kata Rasulullah nih,
Kata Sayyidina Ali bilang apa? Masa saya mau menghapus apa namanya Bismillah nih? Lobi ketemu kata Bismillah Robbi wa Robbuka. Nah gitu. Ar-Rahman Ar-Rahimnya gimana? Hapus. Saya tidak bisa ya Rasulullah, masa menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Mana kertasmu kata Rasulullah. Rasulullah ngambil, dihapus sendiri. Ar-Rahman Ar-Rahim dihapus. Saking Rasulullah ingin damai, saking Rasulullah tuh ingin cepat selesai urusan nih. Udah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada di hati kita, ada di diri kita. Tidak mesti harus ditampakkan. Ya. Karena yang lawan kita ini emang orang yang tutup bebel gitu ya. Kadang-kadang kalau menghadapi orang-orang gitu tuh nggak usah pengen kelihatan menang gitu ya. Udah, kan udah jelas. Jadi tulisannya itu kan Rasulullah tuh apa namanya dikatakan sebagai ummi itu tidak artinya illiterate prophet itu nabi yang tidak bisa baca tulis. Makanya nanya, mana tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Hapus. Kenapa? Ingin cepat selesai masalah. Jadi tulisannya itu di atas suruh kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullahnya itu dihapus. Kata Suhail bin Amru, hapus Rasulullah itu. Kenapa? Kalau saya ngakui kamu Rasulullah, ya saya ngimani kamu dong. Kurang ajar betul Mas Suhail. Tapi bukan berarti nggak boleh ngasih nama Suhail. Saya punya teman namanya Suhail, tapi bukan bin Amru. Suhail yang tidak bin Amru. Nah, di sini ada namanya Abdurrahman. Saya panggil Abdurrahman tidak Auf. Karena ada yang Abdurrahman Auf bin Auf gitu. Abdurrahman tidak Auf, agar beda gitu. Jadi Suhail itu artinya sahal. Sahal itu artinya orang yang mudah. Suhail itu orang yang mudah, itu versi kecil. Muhammad Humaid. Hamid jadi Humaid. Kitab jadi Kutaib. Sahlun jadi Suhail. Abdun jadi Ubaid. Banyaklah. Nah, jadi kalau kata-kata dia mat lain di tengah itu artinya kecil. Versi mininya, versi light. Facebook light gitu ya. Saya mana tadi sampai Rasulullah itu diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad nama bapaknya. Saking Rasulullah itu ada masih kertasnya, ditulis di kulit. Nah, zaman sekarang kertas, kalau kertas kan dari serpihan kayu ya, dia bisa cepat inilah. Kalau kulit tuh asal tempatkan tempat yang ini enggak cepat, dan rayap enggak doyan juga sama kulit. Jadi kalau kita baca sejarah tuh betapa Rasulullah itu luar biasa. Di satu sisi asyidda alal kufar, sangat keras, tegas, lantang kepada orang-orang kafir. Tapi juga di satu sisi juga kadang penuh dengan kompromi, pertimbangan, kebijaksanaan, kearifan yang mungkin tidak dan belum dipahami oleh para sahabat saat itu. Sayyidina Umar itu kan udah pengen ini aja, udah bawa pedang gitu ya, udah pengen perang aja. Tapi dia terikat dengan kesepakatan bahwasanya umat Islam yang datang untuk menunaikan ibadah umrah itu tidak boleh perang alias gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi dari tahun 6 Hijriah rencananya sampai 16 Hijriah. Tapi orang-orang Quraisy melanggar 2 tahun kemudian, maka terjadilah Fathu Mekah itu. Jadi orang Quraisy itu, kafir musyrikin Mekah itu, mereka yang buat perjanjian, mereka yang melanggar. Di bahasanya lagu itu kan, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Dia yang mulai, dia yang akhiri. Dia yang buat kesepakatan, dia yang melanggar. Makanya tanda kutip ada benarnya itu Sayyidina Umar itu udah gregetan aja. Nah, tapi Rasulullah menunjukkan sisi kemanusiaan yang luhur. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Nabi kita wataknya kayak Sayyidina Umar, mungkin pengen berjaguran aja rasanya kita. Jadi betapa Rasulullah itu sangat-sangat sesuai dengan gelarnya itu sebagai Nabi yang menjadi teladan, uswah, penyabar, penyayang, santun dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau ngaji nanti berhenti di Al-Baqarah 214 sama Al-Fatah 27, ingat-ingat kejadian Sulhul Hudaybiyah atau Fathu Makkah. Pernah loh Rasulullah itu digagalkan
harapannya, keinginannya. Nabi ini pernah gagal dalam hidupnya, gagal dalam arti tertunda keinginannya. Apalagi kita, kita ini tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Ketika kita terhalang dengan cita-cita, biasa aja. Mau kuliah belum bisa kuliah, tidak apa-apa. Mau nikah belum ada jodohnya, ya tidak apa-apa. Ya, jadi insya Allah Bismillah. Ya, kita selalu ngambil hikmah dari setiap keadaan dan situasi. Jadi kelak di akhirat ini kabar gembira buat kita nih, kabar gembira nih. Kelak dalam sebuah riwayat dikatakan kelak di akhirat ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat terang cahayanya. Terang cahayanya. Saya mau azan nih. Ayo saling al-ithar fil ibadah, saling apa namanya? Tunjuk itu enggak boleh sebenarnya dalam ibadah, tapi ayo cepat. Kalau ditanya saya masuk surga, semuanya mau kan? Nah, sekarang kalau azan siapa? Sultan? Kita pakai pecinya yang benar, nah, ini rumahnya dekat kuburan ini, jadi imannya paling kuat. Allah Akbar. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarafa wa darajatan 'aliyatan wa bi'aqat maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad wa walidayya hamdun kama rabbuna sallallahu alaihi wasallam. Suaranya siapa? Suaranya siapa? Ayo, Pak. Ya. Kita tuh kalau warga Gubuk Baru ya, kalau ingat azan itu kan ingat Pak Jun almarhum. Orangnya udah nggak ada, dikenangnya masih. Itu al-umrut tani, umur kedua bagi almarhum. Jadi, kita ketika meninggal dikenang sebagai apa? Nah kalau Nak Anten dikenangnya, oh dulu Nak Anten jual nasi. Misalnya nanti ketika ini. Lalu entah kapan agak tahu. Kita di masing-masing ini ada yang tukang mijet ya, ada yang mijet biasanya ngorah. Itu akan dikenang kita sebagai apa, sebagai siapa. Dan bayangkan kalau kita dikenang sebagai orang yang baik, menyenangkan. Tapi kalau yang kebalikannya, na'udzubillah, setiap disebut nyakitin angan. Jadi insya Allah. Jadi
mintanya. Jadi akan ada orang yang dibangkitkan Allah di akhirat itu dengan cahaya yang di atas normal. Artinya ketika orang biasa dia akan dibangkitkan cahaya sangat bercahaya. Orang-orang bertanya, siapa dia, apa amalannya. Sekarang kan dikit-dikit netizen gitu. Ada orang meninggal, kok misalnya pas gitu, pas-pas hari Jumat, cocok logi. Terus yang nyolatin banyak, terus kayak gini-gini hujan, hawanya kayak nggak panas gitu ya. Netizen tuh pasti, saya heran, entah apa kiranya amalan almarhum sehingga, oh iya, ini kan template nih, sehingga sehingga yang nganter banyak, entah apa amalannya sehingga begini, entah apa amalannya sih. Ya, kita kadang boleh mencocok-cocokkan tuh benar, itu ada isyarat tanda-tanda yang ditampakkan Allah, tapi bukan berarti kalau nggak nampak dan tidak kelihatan tanda-tanda itu nggak juga berarti apa-apa begitu. Jadi kalau misalnya kebetulan yang misalnya yang nganternya sedikit, belum tentu dia tidak soleh gitu. Jadi tapi tanda-tanda itu memang sering kali ditampakkan, tanda alam begitu. Jadi di akhirat itu kan ada yang terang benderang. Orang bertanya apa? Ternyata Allah SWT mengatakan bahwasanya itu adalah bentuk derajat yang tinggi diberikan kepada si doi, kepada si dia itu. Karena apa? Ketika di dunia orang pada kekenyangan, pada banyak makan, dia terbiasa lapar. Apa? Peluang pertamanya lapar. Orang yang sering lapar di dunia, potensi untuk dibangkitkan bercahaya ada. Yang kedua, di saat orang yang lain diam, dia banyak berzikir. Jadi kita kan potensi pertama agak mikir kan, saya nggak mau kelaparan ya, atau nggak mau sering lapar. Tapi potensi kedua kejar. Di saat orang diem, di saat orang nggak banyak berzikir, dia berzikir. Itu sama Allah dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Yang ketiganya agak serem. Tidak semua orang siap. Di saat orang lain merasa aman, tentram, nyaman, happy, bahagia, gitu ya, seronok, gitu. Dia sering dalam keadaan ketakutan. Jadi orang yang hidup di dunia sering takutnya, sering ketakutan, sering zikir dibanding diamnya, sering lapar dibanding kenyangnya. Di saat orang kebanyakan seperti itu, ini bisa jadi adalah orang-orang yang mendapat kesempatan itu. Kalau saya disuruh milih nih, mau bercahaya, mau. Tapi kalau mau banyak lapar, kayaknya nanti dulu. Atau paling tragis lagi, banyak takutnya, banyak susahnya, banyak sedihnya. Kayaknya kalau bisa lebih senang, kayaknya lebih enak. Tapi kesempatan kedua, yang nomor 2 itu jangan ditinggalkan. Banyak zikirnya di saat orang-orang yang lain diam. Jadi kejar yang kedua. Kalau bisa tiga-tiganya, keren ya. Tapi harus siap sering ketakutan, harus siap banyak laparnya, sering laparnya. Ternyata setelah ditanyakan kenapa demikian, itu adalah fadilatul akhirah. Itu adalah keutamaan-keutamaan akhirat yang Allah berikan kepada 3 jenis golongan manusia itu. Jadi sama Allah seakan-akan diganti gitu ya, diganti. Ini keadilannya Allah. Kita kalau nyari keadilan di dunia kan nggak ada ketemu. Kadang ketemu, kadang enggak gitu ya. Keadilan di dunia itu kadang ketemu, kadang enggak. Kalau kita ketemu dengan keadilan dunia, bersyukur. Kalau keadilan dunia enggak kita temukan, yakinlah nanti ada pengadilan akhirat. Dan ini termasuk diantara cara Allah memberikan keadilan itu, diganti. Orang yang banyak takutnya dikasih rasa aman, orang yang banyak kenyang banyak laparnya dikasih dia cahaya gitu, dan seterusnya itu. Dan ini adalah bagian-bagian keadilan Allah, dan ini mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini surat apa ini? Sazahlah. Zawaya. Surat apa? As-Sajdah. Kalau kalian biasa baca ini hari Jumat tahu. Nah, jadi kalian tidak akan tahu, kata Allah SWT, apa-apa saja yang sudah disiapkan, yang disembunyikan untuk kalian
dari sesuatu yang qurrata ayun, itu yang menyenangkan mata, yang memanjakan mata, yang menyenangkan, membahagiakanmu, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa yang telah mereka lakukan. Ya. Kita sering dibuat putus asa dengan hadis begini. Ini hadisnya benar, bukan masalah hadisnya, pemahaman kita yang kurang tepat. Seorang itu tidak akan masuk surga dengan amalnya. Betul, bukan amal kita yang membuat kita masuk surga, tapi rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu diundang dengan amal soleh kita. Gitu cara bacanya. Saya ngapain sholat? Kan di hadis kata Rasulullah, saya nggak masuk surga karena amalan saya, tapi karena rahmat Allah. Ngapain saya ngaji? Kan bukan ngaji itu yang masukkan saya surga, tapi rahmat Allah. Sok witis, sok idealis, sok kerenis, seakan-akan benar. Iya, bukan amalan, tetapi amalanmu itu menjadi perayu Allah agar mau ngasih rahmatnya kepada kita. Rahmat Allah itu turun karena kita beramal soleh. Itu cara bacanya, jangan ngawak. Jadi kalau ngelihat cuma ngelihat terjemahan, nggak nanya ke ustadz, nggak nanya ke guru, ya jadinya begitu. Oh, saya baru tahu ternyata bukan amalan kita toh. Kalau gitu nggak usah beramal, ya. Kesimpulan yang sesat. Ya. Jadi insya Allah ya, Allah itu maha adil, maha bijaksana, tidak mungkin menzolimi. Ya. Ya. Saya tutup dengan ini saya sampaikan kemarin di Masjid Agung nih, ya, bagi yang belum dengar nih, saya ulangi di sini. Apa manfaat doa? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa Rasulullah menganjurkan berdoa? Kenapa Rasulullah minta kita sering berdoa kepadanya? Ini bagi yang tidak datang ke Masjid Agung, saya ulang di sini poin yang ini. Kenapa kita disuruh berdoa? Kan takdir sudah ditentukan. 50.000 tahun sebelum diciptakan apa-apa ini, alam semesta ini, itu sudah ditentukan. Takdirnya, ukurannya, jatahnya, semua ditentukan. Kenapa kita berdoa kalau sudah takdir itu kan nggak guna, nggak berguna. Ini kata orang-orang yang nggak paham. Nabi Musa itu punya gelar Kalimullah, Nabi yang punya akses langsung direct ngomong sama Allah. Ya, ibaratnya punya nomor, ibaratnya kalau Allah punya nomor WA begitu. Nabi Musa itu punya nomornya Allah dan bisa langsung tanpa ada gangguan trouble sinyal, paket data habis, langsung kapan mau ngomong bisa. Itu Nabi Musa. Keistimewaannya Nabi Musa itu kalimullah. Doa dijawab. Mau ngomong langsung bisa. Tapi tidak melihatnya, beda. Ngomong. Akhirnya ada wanita tua. Dia bahagia dengan kehidupannya, cuma satu yang kurang. Ya, kadang manusia begitu ya. Manusia itu suka ingat yang nggak ada gitu, yang nggak ada yang dicari. Makan gitu ya. Ada ayam, ada kerupuk, ada udah semua lengkap. Coba ada sambalnya, nih mantep. Kenapa yang nggak ada ya, kadang termasuk kita, sama saya. Enak makan. Coba ada kerupuknya nih, enak sih dah. Coba ada ini. Coba nasi kebuli nasinya ini. Sekalian bilang, coba di samping saya nih, saya makan sama siapa. Sekalian bilang, coba kalau kita makannya nih di Tower Zam-Zam. Coba makannya nih di surga. Coba aja kebanyakan. Kita nih duit kemilik ya. Jadi wanita tua ini menikmati hidupnya, tapi cuma satu, dia belum punya keturunan. Sudah tua. Dia bilang, wahai Musa, wahai Nabiullah, saya tahu Anda ini punya akses langsung sama Allah. Tolong dong mintakan doa. Hilang sama Allah, mohonkan. Bukan berarti saya tidak pernah doa. Saya sudah doa, jungkir balik. Sampai setua ini, buktinya saya tetap berdoa, tapi belum dikasih keturunan. Insya Allah. Saya dengar kisah ini tuh ya merinding bulu Roma, bukan karena ngelihat manekin gitu. Saya kemarin
dikagetin saya manekin. Manekin tuh manekin. Ya boneka-bonekaan untuk jagangan baju itu botak di bawah pohon mangga. Lihat saya dari jauh, saya deketin, bacain ayat kursi kok enggak minimal dia hilang dia apa? Kurang mempan bacaan ayat kursi saya lihat kaget manekin ternyata. Untung nggak dia kedip-kedip gini kan. Astagfirullah, saya sembunyiin semua manekin sekarang nggak ada boleh ada yang keluar manekin. Jadi Nabi Musa minta, ya Allah, Engkau maha tahu, saya nggak kasih tahu, pasti Engkau tahu, pasti Engkau tahu. Fulanah itu artinya sebutan untuk perempuan. Kalau fulan itu laki, fulanah ini hambamu nih, Engkau pasti tahulah. Saya nggak ngasih tahu, tapi saya pengen apa ya bahasanya, nyampaikan sajalah amanah gitu. Fulanah ini nggak punya anak, dia pengen punya anak gini. Allah menjawab nih, enak ya ngomong sama Allah dijawab. Ya Allah, apakah kau cinta padaku? Iya. Woi sudah dah. Wah mau ngapa-ngapain kita di dunia udah. Allah jawabannya bilang iya. Allah kau cinta padaku. Nanti dulu jawabannya. Wah kalau gitu udah stres kita kan. Aduh apa. Nabi Musa dijawab, minta dijawab, nanya dijawab. Jawabannya Allah apa? Sayang sekali Musa. Di suratan takdirnya sudah saya tetapkan dia itu tidak punya keturunan anak. Oh ya sudah kalau gitu. Nabi Musa ini setelah berdoa itu tidak sampai hati ngomong, wahai ibu tua, kata Allah Anda gak punya anak gitu. Wah itu berat, ngomong gitu tuh berat, kayak mengakui sesuatu itu berat. Jadi akhirnya nyebuk dah Nabi Musa, tidak ketemu sama inak kakek itu. Hanya nggak lama berapa tahun datang lagi si inak kakek itu gendong bayi. Husnuzon lah Nabi Musa, pasti ini anak orang gitu ya, anak tetangga, anak siapa, anak curian gitu. Tanya lah, wahai ibu, by the way ini anak siapa? Jangan ngeremehin Nabi Musa, ngomong sama Allah aja bisa, apalagi bahasa Inggris. Saya tidak tahu saya kalau bahasa Inggrisnya bisa atau tidak, cuma ya anggap begitu dah. Ini anak siapa? Oh, alhamdulillah Nabi Musa, doa kita dikabulkan. Saya berdoa dan Anda berdoa. Gabungan doa kita tuh mengguncang arus Allah sehingga Allah mengabulkan. Nabi Musa tuh bilang alhamdulillah sambil gini, bingung. Katanya Allah bilang ditakdir nggak punya anak, tapi ya Allah kan maha kuasa. Ya alhamdulillah, bingung gitu Nabi Musa. Akhirnya cari tempat sepi, ngomonglah lagi. Ya Allah, saya pengen nanya nih, coba klarifikasi, kayak gitu. Ini saya buat bahasa lebih ini ya, bukan berarti tidak takzimnya, tapi buat lebih biar lebih paham gitu. Kenapa ya Allah? Kenapa? Engkau katakan dia sudah takdirnya nggak punya anak. Allah itu bilang gitu. Kamu nggak tahu ya, saya maha kuasa. Maha kuasanya Allah itu tidak terikat oleh apapun. Tidak ada yang membatasi. Matahari itu cahayanya warnanya apa? Kuning lah gitu. Kalau tiba-tiba Allah mau warnanya biru itu bisa nggak kira-kira? Jangankan biru, mau kelap-kelip kayak disco bisa. Tapi Allah nggak mau saja gitu. Jadi jangan disangka kalau Allah sudah tetapkan takdir terus tetap begitu. Yamhullah ma yasha wa yathbit. Allah itu bisa menghapus, mentipek dan menetapkan yang tidak jadi, yang jadi nggak jadi. Dibolak-balik, matahari timur dari barat bisa, api yang panas bisa dingin. Ketika kasusnya Nabi Ibrahim, laut yang harusnya menenggelamkan bisa terbelah jadi jalan, dan banyak sekali. Besi bisa keras, bisa harusnya keras menguatkan Nabi Daud jadi mainan kayak slem. Itu Allah, kuasa Allah. Jangan dikira nabinya yang gara-gara nabi, enggak, Allah semua itu asbab nabi yang diizinkan. Jadi tanya kenapa? Kau ini nggak tahu ya, saya ini maha kuasa. Dan saya ini redaksi kisahnya, saya malu. Ini hamba saya ini mintanya terus-terusan. Bukan terus-terusannya maksa.
terus-terusan sambil husnuzon. Jadi rukun doa itu ya doa terus-terusan, ya husnuzon, yakin sama Allah tuh. Saya malu kalau nggak ngabulkan. Nah, gitulah bahasanya. Di situ Nabi Musa menyimpulkan ternyata doa itu fungsinya dua. Satu, doa itu adalah ibadah. Yang kedua adalah ijabah. Ibadah kalau memang dikabulkan atau tidak itu jadi amalan kita. Ijabah itu artinya bisa merubah takdir tadi yang mustahil menjadi sesuatu yang mungkin, ya, yang jadi mungkin. Jadi itu bukti, dan banyak tentu kisah-kisah ini kan dari Nabi Musa, kisah-kisah yang Allah merubah takdir dengan sekehendaknya. Yang buat peraturan itu yang paling bisa membuat berubah peraturan. Allah nih buat peraturan, Allah mau menghapus peraturan ini nggak berlaku bisa. Jadi insya Allah semoga penyampaian materi kajian kita baik dari kisah-kisahnya, dari makalah-makalahnya, dari firman-firman Allah ini bisa menjadi penambah bekal kita. Dan ini apa ya, bersama bekali dan perbaiki diri. Masjid Agung itu bersama meniti jalan surgawi, ikutan bersama. Ya, jadi insya Allah ya. Terima kasih atas perhatian, kurang lebihnya mohon maaf, banyak lebihnya mohon maaf. Untuk informasi pekan depan insya Allah kajian terakhir ya. Pekan depan insya Allah kajian terakhir sebelum kita nanti insya Allah sehat panjang umur, kita sambung di lain waktu sambil kita setelah itu kita isi kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz dari mereka menunjukkan dosa sebuah khairan supaya yang dari kajian acara untuk mereka kita tutup acara kajian dengan sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.